Cara mudah mengetahui dan menganalisa apakah printer Epson multi total ini ada di kerusakan motherboard, kerusakan power supply, panel, kabel, dan lain-lain. Yang pertama adalah kita cek dulu kabel. Lain-lain. Yang pertama adalah kita cek dulu kabelnya. Ketika kabel ini dicek dengan printer yang lain normal, berarti ada kemungkinan power supply. Tapi ketika ini dicolokkan ke printer lain mati, berarti ini kabel powernya yang rusak, itu tinggal diganti. Ini kita melalui step yang paling mudah dulu ya. Setelah itu, jika dirasa kabel normal dan lainnya normal, maka yang harus diperhatikan adalah si power supply. Nah, karena power supply ini adalah salah satu yang memicu mati total juga gitu. Jadi setelah kabel kita telusuri ke power supply. Nah, setelah ganti power supply aman, berarti fix power supply harus diganti. Nah, kalau misalkan power supply diganti seperti ini kan kita udah ganti nih, kita coba ganti, ternyata masih juga mati, kita jangan langsung vonis ke motherboard. Kenapa? Karena belum tentu motherboard ini mengalami mati total. Ada halnya di mana tombol yang kita klik itu bermasalah. Contohnya halnya seperti printer yang ada di video ini. Ini printer jenis L210 yang mana dia tuh panelnya melalui kabel fleksi. Nah, saya rasa di kabel fleksi tidak akan mungkin mengalami kerusakan karena tidak ada fisik yang kita kira rusak ya gitu, atau kita kira analisanya itu benar-benar rusak, bukan. Nah, ternyata kasus yang kedua, hal yang setelah kita power supply itu harus kita lari ke panel. Nah, berhubungan dengan panel ini pasti ada salah satu tombol yang sudah lemah. Kita ukur menggunakan avometer. Nah, kenapa kita harus ukur dengan avometer? Karena kita biar bisa melihat apakah tombol switch ini lemah atau emang bagus. Tapi gimana kalau kita nggak punya avometer untuk mengeceknya langsung? Ini sangat mudah. Nah, mudahnya kenapa? Ya ini tinggal kita pakai obeng ini aja. Obeng ini aja kita tempelkan, kita shortkan saja ke bagian tombol. Jika ini nyala, berarti fix yang rusak ada pada tombol panel ini. Nah, di mana belinya tombol panel? Banyak, di online banyak, atau di forum-forum juga banyak, atau enggak cari kalau nggak salah ini persamaannya itu sama dengan tombol panel Epson tipe lawas ya. Itu cari aja kalau kalian punya, itu banyak, tinggal cari yang dua kaki. Ini dua kaki nih. Nah, ini kita coba shortkan dulu ininya ya, switchnya dengan ini. Kalau misalkan ini nyala, nah berarti ini fix dari panelnya, tombol panel ini gitu. Jadi kita jangan dulu menganalisa ke board, karena sebelum masuk ke board itu alurnya itu mulai dari kabel terus ke power supply, barulah ke panel. Nah, ini panel yang harus kita cek terlebih dahulu gitu. Nah, ini kondisi sudah mati ya. Ini kita pencet-pencet juga dia nggak nyala tuh. Ini nggak nyala, ditekan-tekan pun nggak akan nyala gitu. Nah, kita coba shortkan dengan ini gitu. Kita coba shortkan dengan ini, maka nyala. Yap, betul sekali. Ternyata printer ini mengalami kerusakan pada tombol. Ya bersyukur saja kalau di tombolnya, karena biayanya sangat murah gitu. Intinya itu sih gitu. Kalau mengalami hal seperti ini, itu alhamdulillahnya biaya nggak akan mahal gitu, karena kita hanya mengganti tombol switch aja gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ini sudah normal
tidak ada apa-apa, sudah diganti ke printer yang lain masih tetap sama mati, nah baru kita telusuri di bagian boardnya gitu. Bagian boardnya apa yang komponen yang harus diganti, terutama di bagian transistor. Transistor itu biasanya dia paling penting untuk masalah mati total. Nah itu di situ biasanya kita coba ganti dulu, kita ukur. Kalau misalkan kita nggak punya ukur ya mau coba dieksekusi boleh, misalkan kita coba ganti dua-duanya. Setelah ganti nyala ya berarti fix itu transistor. Tapi ketika misal si motherboard ini gitu, motherboard ini dia tetap mati setelah ganti transistor, berarti ada short di bagian head atau bagian kabel fleksi ini gitu. Nah dari kabel short ini dari kabel fleksi ini yang short atau dari kabel printer apa head print yang ini konslet, dia pasti lari ke langsung ke motherboard. Nah itu yang diganti bukan hanya transistor, itu yang diganti adalah IC power, transistor, dan kadangkala kalau misalkan kita sudah ganti keduanya tiba-tiba hasilnya masih ngeblank, nah itu berarti F1 nya, tapi sebaiknya head juga harus diganti gitu. Nah karena head print tuh pemicu untuk mati total. Nah, kalau dari permasalahan Epson yang generasi kedua ya. Tapi kalau generasi yang lama dia konslet separah apapun dia nggak akan mati total. Itu bagusnya tipe generasi 2 yang kita analisa zaman dulu ya gitu ya. Yang sudah itu paling tinggal di jumper F2 saja hasil bisa langsung bagus. Nah untuk generasi yang ketiga ini, yang generasi seperti ini yang generasi kedua ini, generasi kedua. Nah itu rata-rata di print head gitu. Tapi kalau di generasi yang yang awal, yang belum ada infusan, yang zaman-zaman atau enggak yang prototipe awal tuh L100, nah itu kan sama dengan T13, berarti masih generasi yang bukan awal ya, ibaratnya kita bilang masih tipe yang lama lah, lawas gitu. Nah itu dia nggak lihat permasalahan dari short dari head itu jarang permasalahan, paling cuman ganti kabel fleksi paling parahnya, dan kita jumper F2 nya, diffuse F2 nya gitu aja. Nah ini sudah ketahuan ya berarti listriknya di sini. Jadi perlu diingatkan kembali kalau misalkan ada kasus mati total seperti ini, kita jangan langsung judge bahwa itu motherboard mati, tapi kita coba dari yang hal kecil dulu, mulai dari listriknya ini ada nggak gitu. Nah dari stop kontak, oh listrik ada misalkan, nah baru kita ke kabel, power supply, ke panel, barulah ke board. Tapi ini bagaimana kalau misalkan ini tombolnya yang bukan kayak gini, yang tipe L310 misalkan, yang tombolnya tuh dia nyatu sama board, ya sama aja. Ketika misalkan dia susah dinyalakan, terus kita shortkan pada kedua sisi switch, terus dia nyala, nah berarti sama halnya seperti ini, hanya saja ini tombol powernya di depan disambung oleh kabel fleksi ini gitu. Nah seperti itu ya. Jadi buat kalian yang ya masih baru mulai mau terjun dalam teknisi printer, pemula ya, nah ini salah satu yang harus kalian ingat gitu, dan jangan sampai salah analisa gitu. Jadi biar ke usernya enak, ke kita juga tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar gitu ya. Sekian dari kita ya penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Ditunggu video selanjutnya untuk yang modifikasi infus yang tipe-tipe sulit, yang tipe-tipe Canon yang mungkin toko lain bisa dibilang susah untuk menginfusnya. Insya Allah di kita akan dibahas. Nah sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.